dipersembahkan oleh PNM untuk kita semua, tumbuh peduli, menginspirasi negeri kita. Herman, oh hati-hati! Itu dia, gol di penghujung babak kedua. Berawal dari Herman Jumapo, gol itu dia. Dan langsung dieksekusi dengan Duel dramatis tersaji di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur saat Persiba Balikpapan menjamu sang tamu NZR Sumbersari Malang dalam lanjutan babak 6 besar Grup Y PNM Liga Nusantara 2024-2025. ngambil ancang-ancang Herman Jumapo dan gol! Itu dia, unggul sementara Persiba Balikpapan dengan skor 1-0 melalui penalti Herman Jumapo. Tim Beruang Madu yang sangat membutuhkan kemenangan untuk menembus Liga 2 dipaksa berjuang hingga penghujung pertandingan. Performa apik Persiba Balikpapan tak lepas dari tangan dingin Muhammad Nasuha yang menggantikan pendahulunya Amir Yusuf Pohan yang didepak manajemen di pertengahan musim, tepatnya 21 Desember 2024 saat Beruang Madu tengah berjuang di babak pendahuluan. Ya, ini pergantian yang sangat luar biasa dan menurut saya pergantian atau langkah yang tepat yang diambil oleh manajemen Persiba Balikpapan, karena saya ingat sekali ketika di awal-awal ditangani oleh Amir Yusuf Pohan dan ketika itu Persiba Balikpapan mengalami kekalahan yang sangat dramatis dari Wanal Brother 1-2 lewat gol yang dicetak oleh Wanal Brother di masa injury time, dan itu menjadi satu-satunya kekalahan yang dialami oleh Persiba Balikpapan, di mana setelah itu manajemen Beruang Madu melakukan rapat cepat untuk mengambil keputusan menggantikan Amir Yusuf Pohan dengan Muhammad Nasuha, dan hasilnya ya sangat luar biasa karena ternyata Persiba Balikpapan hanya mengalami satu kekalahan di babak reguler grup B, kekalahan yang diderita dari Wanal Brother, dan setelah itu mereka tampil sangat dominan sekali dari total 12 laga, 9 kali menang, 2 kali imbang dan hanya sekali tumbang yang membuat mereka akhirnya lolos ke babak 6 besar sebagai juara grup B, dan ini menggambarkan bahwa mereka melakukan sebuah perubahan yang sangat signifikan karena bukan cuma Nasuha yang masuk di tengah jalan sebagai salah satu pemain atau pelatih yang menggantikan Amir Yusuf Pohan, tapi manajemen Persiba juga memberikan dukungan moral dalam bentuk stakeholder dengan menjadikan Evan Dimas bagian dari stakeholder tim Beruang Madu, kemudian juga Hanif Sabandi juga menjadi bagian dari stakeholder Beruang Madu. Ini menggambarkan bahwa mereka ingin menjadikan tim ini untuk kembali ke habitat tertingginya, karena terakhir Persiba Balikpapan itu main di kompetisi tertinggi sepak bola nasional itu pada tahun 2017, dan sekarang mereka ada di posisi PNM Liga Nusantara, artinya ada di level 3. Mereka harus kembali lagi naik ke level 2 untuk dan selanjutnya bertekad untuk kembali ke kasta tertinggi, karena mereka punya stadion yang cukup bagus, ada Stadion Batakan di sana yang selama ini dipakai justru oleh tim-tim tetangga mereka dari Liga 1, padahal itu merupakan markas utama mereka. Jadi Persiba ini tampil sangat impresif dan sangat luar biasa setelah ditangani oleh M. Nasuha. Bahkan di babak 6 besar ini juga mereka tampil cukup bagus. Mereka hanya 1 kali kalah dari Sumut United, itu pun dengan skor 0-1. Berdiri tenang, Herman Jumapo fokus sekali. Satu nama yang mencuri perhatian Persiba Balikpapan di PNM Liga Nusantara musim ini ialah sosok yang tak asing lagi di kancah sepak bola tanah air, yakni Herman Jumapo Epandi, yang pada 2 Februari kemarin genap berusia 45 tahun. Dengan skor 1-0 melalui penalti. Tendangan dari Herman Jumapo terbaca. Ya, Jumapo dengan pengalaman, kematangannya bahkan disebut sebagai pemain paling tua yang paling bersinar di PNM Liga Nusantara. Ini menggambarkan bahwa
usia tidak menjadi gambaran bahwa pemain itu sudah selesai. Bahkan ada istilah tua-tua keladi, dan itulah Herman Zumapo menjadi tumpuan utama. Bahkan ketika partai terakhir melawan NZR Sumbersari, Herman Zumapo justru menjadi penentu lewat kematangannya untuk mengantarkan Persiba menang 2-1. Bukan cuma Herman Zumapo, dia bisa berduet dengan Ferdinand Sinaga juga cukup baik. Bahkan ada Lorenus Sabda, pemain muda yang sekarang ini menjadi salah satu top scorer dengan 8 gol bersama Persiba Balikpapan. Jadi kematangan dari Zumapo kemudian ditransformasi ke Lorenus Sabda yang tampil sangat luar biasa dan membuat sistem permainan dari Persiba Balikpapan ini menjadi sangat stabil ya. Ada pemain senior yang matang dan kaya pengalaman. Bahkan kalau kita lihat Herman Zumapo usianya bahkan lebih tua dari pelatihnya Muhammad Nasuha. Tapi kemudian rasa respek ditunjukkan, rasa percaya kepada pelatih tunjukkan. Ini menggambarkan bahwa dimanapun kita berada, ketika kita berada di satu tim, siapapun pelatihnya maka harus ada respek. Dan sikap respek inilah yang menurut saya menjadi bagian salah satu kunci Persiba bisa sukses lolos ke partai final nanti di babak di PNM Liga Nusantara ini pada tanggal 27 Februari nanti. Eksekusi yang cukup tenang dilakukan oleh Herman Zumapo, ambil lancang 1-2 dan langsung Itu dia tadi Herman. langsung dieksekusi dengan cukup tenang tadi baru dibuka. Dipersembahkan oleh Dia balik serangan dari Tornado FC. Sisi sebelah kanan masuk ke dalam kotak penalti, kita lihat Tornado masih bisa di kita lihat sebuah gol di menit ke-23 yang diusahakan oleh pemain dari Tornado FC. Sebuah gol yang cukup. Tornado FC Pekanbaru mencuat sebagai tim yang paling meyakinkan menembus Liga 2. Puting beliung oranye nyaris meraih hasil sempurna di babak 6 besar PNM Liga Nusantara musim ini. Tim besutan Iwayan Sukadana catatkan hasil 3 kali menang, sekali imbang, dan tak sekalipun menelan kekalahan. Fenomenal kali ini Luar biasa. Main nomor punggung 10. langsung saja merasakan tendangan. Kembali Tornado FC. Kepastian Tornado FC bermain di Liga 2 musim depan setelah mereka menaklukkan PSGC Ciamis pada 17 Februari lalu. Lepas. Berbahaya. Lagi. Kita lihat masih. Berbahaya luar biasa. Gol bagi tercipta. Tornado ini sangat luar biasa dan sangat istimewa ya. Kalau kita lihat di babak reguler mereka tampil sangat impresif sekali dengan meraih total 9 kemenangan, kemudian 2 kali imbang dan 3 kali kalah dengan produktivitas juga sangat luar biasa. Bahkan di babak 6 besar grup X, penampilan Tornado juga sangat luar biasa, 10 poin dan meraih poin terbanyak di babak 6 besar ini dengan 3 kemenangan dan 1 kali imbang. Bahkan tidak melepas satu partai pun, walaupun posisi mereka sudah aman dan sudah dinyatakan sebagai juara grup X, mereka tetap tampil luar biasa, mencetak 10 gol di babak 6 besar. Ini menggambarkan Tornado memang sangat siap untuk lolos ke babak final nantinya ya. Dengan hasil yang mereka dapat, saya pikir tim arahan Iwayan Sukadana ini sangat siap sekali secara fisik dan mental untuk mereka tampil di partai final dan memang layak untuk tampil. Pemain nomor punggung 10. Langsung saja merasakan tendangan. Gol. Sebagai tim muda yang baru berumur 7 tahun, catatan apik yang dibuat Tornado tak lepas dari andil penyerang muda mereka, Yanuar Baihaki. Penyerang kelahiran Kuripan Utara, Lombok Barat ini menjadi top skor timnya dengan 8 gol. Akhirnya Yanuar Baihaki
Tidak hanya piawai membobol gawang lawan, Baihaqi juga cakap mengirim assist untuk rekan-rekannya. Ya, Yanuar Baihaqi salah satu andalan dari Tornado FC ya untuk bisa mencetak gol, sejauh ini menjadi top scorer tim bersama dengan Nur Rahman yang juga sudah mencetak 7 gol, bahkan ada Muhammad Ferdiansa yang sudah mencetak 6 gol. 3 pemain ini menjadi trisula dari Tornado FC dalam produktivitas untuk membobol gawang lawan, dan pastinya akan menjadi andalan dari Tornado FC nanti di partai final yang akan dimainkan pada 27 Februari 2025, yang tentunya ketiganya plus juga para pemain Tornado FC punya tekad yang sama, mereka ingin menjadi juara, karena bagaimanapun yang dikenang dalam sebuah sejarah adalah sang pemenang atau sang juara, dan Tornado FC sudah tinggal selangkah lagi untuk juara. Mereka akan melangkah ke final dan bisa jadi Baihaqi atau mungkin Nur Rahman atau mungkin Ferdiansa bukan cuma menjadi top scorer buat di level klub mereka, tapi mereka juga ada potensi terpilih sebagai pemain terbaik nantinya di final. Memang layak untuk tampil di final karena kalau kita lihat mereka juara grup A reguler, mereka juara juga grup X babak 6 besar. Jadi mereka tampil di final dengan capaian yang cukup baik. Ya, pemain ini sangat luar biasa, bukan cuma Baihaqi saja ya. Ada Nur Rahman juga yang sama-sama sudah mencetak 8 gol, bahkan membuat trisula dengan Muhammad Ferdiansa yang juga sudah mencetak 7 gol. Ini menggambarkan bahwa 3 trisula ini, Baihaqi, kemudian juga Nur Rahman dan Ferdiansa adalah kekuatan utama dari Tornado FC. Wow, Rizky, bukan sebuah pelanggaran, kita lihat kembali memberikan umpan ke depan. Perbaikan-perbaikan dilakukan PT LIB untuk meningkatkan kualitas pertandingan PNM Liga Nusantara. Salah satunya yang paling krusial adalah sektor perangkat pertandingan. Kepemimpinan wasit kerap menjadi sorotan keberhasilan suatu liga. Dan juga mutu dari wasit, karena wasit itu menentukan di lapangan. Kalau wasit itu kurang begitu oke, berpengaruh dalam permainan tim. Ya, kalau bisa dilihat di sini, memang peningkatan itu ada kalau dari sisi wasit oke, tetapi harus lebih bagus lagi wasit-wasit itu, lebih fair lagi dalam hal memimpin pertandingan sehingga tidak merugikan kedua belah pihak. Jadi kalau wasit itu netral, memimpin dengan baik, tidak merugikan salah satu tim, nah ini akan bagus saya pikir untuk pertandingan, sehingga kita bisa menyaksikan laga-laga yang menarik dan laga-laga yang seru. Jadi kalau dari secara keseluruhan, saya pikir persaingannya itu tajam, sangat baik. Itu kan bisa dilihat dengan angka-angka di kualifikasi, baik di A atau di B, itu grup pembagian, itu memang ketat sekali. Untuk bisa masuk di urutan 1-3, di A dan urutan 1-3 di B, itu persaingannya itu kencang banget. Jadi ada kala itu akan sangat berpengaruh bagi sebuah tim. Dan yang mereka-mereka yang terbaik lah, yang akhirnya bisa lolos, diambil dengan peringkat 1-2-3 dan 1-2-3 untuk masuk ke babak 6 besar nantinya yang akan memperebutkan jatah menuju ke Liga 2. Jadi itu secara keseluruhan saya pikir sudah oke, namun harus ada peningkatan. PT LIB harus bisa melihat dari semua aspek, dari wasitnya, ya kita bisa melihat dari cara aturan main, format-format yang dilihat, sehingga ini akan lebih menarik tentunya lebih untuk ke depan. Bicara mengenai kualitas wasit gitu ya, biasanya memang kualitas wasit di Liga 3, 4, dan 2 tuh biasanya menjadi sorotan. Tapi kalau untuk kali ini di PNM Liga Nusantara, menurut saya kualitas wasitnya sudah oke, sudah cukup baik. Cuman mungkin ada beberapa hal yang mesti diperbaiki. Dan untuk di babak 6 besar ini, kualitas wasitnya mungkin menurut saya ada secara psikologis ya, untuk para wasitnya itu agak kena gitu ya, ada sisi tertekan karena mungkin mereka bermain mereka mengawasi pertandingan yang ada di kandang, di mana ada juga supporter di situ. Jadi mereka tuh kayak apa ya, sebenarnya secara psikologis tuh kayak tekanan, diawasi oleh para supporter, harus gimana nih. Tapi menurut saya mereka kualitas sudah oke lah sekarang, sudah segala sesuatu udah cukup baik dibandingkan sebelum-sebelumnya. Masih bisa Kotak penalti. kita lihat langsung saja dalam kotak penalti. Oh, masih bisa lihat dia orang. Main nomor punggung 10. Langsung saja
Dipersembahkan oleh Menjadi pemain tertua sepertinya di Liga Nusantara. Kita lihat ambil ancang-ancang Herman Jumafo dan gol! Itu dia unggul sementara Persiba Balikpapan dengan skor 1-0 melalui penalti Herman Jumafo. Perbedaan mencolok terlihat di babak 6 besar PNM Liga Nusantara musim ini. Tim yang berstatus sebagai tuan rumah mendapat keuntungan dengan kehadiran supporter tuan rumah. Hal ini sangat berpengaruh terhadap penampilan tim tuan rumah. Setidaknya hal inilah yang dirasakan Persiba Balikpapan saat menjamu NZR Sumbersari di Stadion Batakan dan PSGC Ciamis kala menyambut Persekapas Pasuruan di Stadion Galuh Ciamis. Kita lihat atmosfer yang dibentuk oleh para pendukung di babak 6 besar kali ini, atmosfernya cukup baik karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa para tim gitu ya, kesebelasan yang sedang bermain di kandang, mereka butuh juga dukungan dari para pendukungnya. Dan diharapkan dengan adanya dukungan dari supporter, atmosfer yang baik seperti ini juga dapat meningkatkan meningkatkan segi bisnis sepak bola kalau menurut saya ya. Jadi bisa meningkatkan ekonomi sekitar dan lain-lain. Dan semoga dengan adanya dukungan yang baik juga dari para supporter ini bisa bertahan panjang, lama, dan mereka juga bisa tertib sehingga segala sesuatunya bisa berjalan dengan kondusif. Lagi dan lagi dan lagi dan lagi PSGC mulai menunjukkan taringnya. Gol yang cukup cepat kali ini melalui sang kapten menciptakan. Ya, dalam sebuah piramida kompetisi, terutama ketika ada di strata ketiga, PNM Liga Nusantara 2024-2025 tentu juga memiliki satu hadiah ataupun juga apresiasi yang paling prestisius tentu adalah promosi ke Liga 2. Tetapi sebetulnya tidak hanya itu, tim juara juga akan mendapatkan hadiah trofi tentu saja dan juga uang tunai senilai Rp500 juta. Dan itu juga tentu tidak hanya tim juara tapi juga ada tim runner up sampai juga gelar-gelar individu yang akan kita siapkan untuk Liga Nusantara musim ini. Tengah pekan depan pecinta sepak bola Indonesia akan disajikan partai puncak PNM Liga Nusantara. Nusantara TV akan menyiarkan secara langsung 2 pertandingan puncak perebutan juara 3 dan babak final pada hari Kamis 27 Februari 2025 mulai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Nusantara TV, sahabat kita. Herman, Mulai menyerang kembali. 10 menit lagi. Dapatkan memberikan umpan kepada penjabat. Lagi dan lagi dan lagi dan lagi PSGC. Dipersembahkan oleh PNM untuk kita semua, tumbuh peduli, menginspirasi negeri.